Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Taslim SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Director Law Intellectual Society, Saudari Agathia Rukmana beserta jajarannya, serta yang kami banggakan, teman-teman yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk dapat menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa dalam acara Locus Court Visit dengan tema menilik proses peradilan yang senyatanya. Pertama-tama, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Kepada operator, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada operator. Selanjutnya adalah kata sambutan oleh Manager of Department of Education kepada Saudara Yara Azatia, disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Director Law Intellectual Society, Agathia Rukmana Simamora beserta jajaran, yang saya hormati, pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Taslim SHMH, serta yang saya banggakan, peserta Zoom Locus Court Visit pada pagi hari ini. Agenda Locus Court Visit dengan tema menilik proses peradilan yang senyatanya ini merupakan salah satu proker Department of Education yang diadakan untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian mengenai proses peradilan berlangsung dengan menghubungkan antara pembelajaran teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di dunia nyata untuk mempersiapkan diri menjadi praktisi hukum yang kompeten di masa depan. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai praktik persidangan, yaitu dengan langsung melakukan kunjungan ke pengadilan negeri. Semoga webinar pada hari ini dapat membantu serta memberikan informasi bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yara atas kata sambutannya. Acara dilanjutkan dengan kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Director Law Intellectual Society FH Unsri kepada Saudari Agathia Rukmana, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber kita pada kegiatan pagi hari ini, Bapak Taslim SHMH, selaku dosen bagian hukum pidana Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati juga member dari Locus Evalunsri periode kepengurusan 2022-2023. Dan tak lupa yang saya banggakan seluruh para peserta Locus Court Visit yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita aturkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah pada pagi hari ini, kita dapat mengadakan kegiatan Locus Court Visit dengan mengangkat tema menilik proses peradilan yang senyatanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gatia Rukmana Swamora, selaku Direktur dari Law Intellectual Society atau Locus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sedikit menjelaskan mengenai konsep tema kita pada pagi kegiatan hari ini. Memang Locus Evalunsri mengambil kegiatan penting pada pagi hari ini tentang tata cara peradilan, karena seperti yang kita tahu Bapak dan rekan-rekan sekalian, karena sebagai calon penegak hukum yang handal, sudah sepatutnya lah kita harus menilik secara langsung bagaimana tata cara peradilan. Mungkin beberapa peserta yang sudah menginjak semester 5 pada Zoom hari ini sudah mendapatkan materi tentang sistem peradilan di dalam kelas. Sedangkan untuk adik-adik yang masih di semester 3 baru mau mendapatkan materi tersebut nanti di semester 4. Oleh karena itu, sebagai rasa kepedulian dan ingin belajar bersama sebagai mahasiswa, kami ingin memberikan pengetahuan kepada anggota Locus Evalunsri pada khususnya, agar kelak ketika menjadi penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang kompeten dalam teoritis maupun dalam praktek. Kegiatan pada pagi hari ini juga diinisiasi oleh Departemen of Edukasi Locus Evalunsri, yang mana ada 2 rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama melalui Zoom Cloud Meetings, di mana nanti Bapak Taslim selaku narasumber akan menjelaskan mengenai sistem peradilan secara teoritis, dan di hari kedua nanti pada tanggal 3 Agustus, beberapa delegasi akan langsung berkunjung ke pengadilan negeri untuk menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya proses peradilan. Harapan saya selaku direktur dari Locus Evalunsri, melalui kegiatan Locus Court Visit yang dimulai pada hari ini, semoga dapat memberikan pencerahan sekaligus dapat menjadi ruang diskusi kepada pihak akademisi dan juga mahasiswa. Saya mengucapkan selamat berdiskusi dan menyampaikan pandangan rekan-rekan semua. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka kegiatan Locus Court Visit 2023 dengan tema menilik proses peradilan yang senyatanya resmi saya buka. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya Gatia Rukmana, mewakili jajaran Menboard Locus Evalunsri, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama agenda ini berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agatia atas sambutan dan pembukaannya. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Pada operator dipersilahkan. Baik, sebelum saya mengambil foto bersama pada seluruh partisipan yang ada pada Zoom meeting hari ini, saya persilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Untuk yang masih off-cam, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Baik, sesi dokumentasi saya mulai. 1, 2, sebentar. 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, terima kasih operator.
Berikutnya adalah sesi yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Taslim SHMH. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Selamat hari ini Pak? pagi, Alhamdulillah sehat. Oh, Alhamdulillah. Bapak, kalau boleh tahu, selama masa libur kuliah ini kegiatannya apa aja ya Pak? Kegiatan kita masih aktif. Pertama, sepeda ini ada PKL kemarin, beberapa mendampingi kawan-kawan kalian yang tahap PKL, dan di sisi lain juga aktif menangani beberapa perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Negeri. Oke. Oke, baik. Eh, Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk membaca sedikit dari CV Bapak Taslim, pembicara kita pada pagi hari ini. Jadi nama lengkap Bapak Taslim adalah Bapak Taslim SHMH. Jadi Bapak Taslim ini merupakan dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan advokat di kantor Taslim Admin Partners. Untuk bagian pengalaman kerja, Bapak Taslim adalah Director dari LBH Palembang pada periode 2019 hingga 2021. Pak Taslim juga merupakan anggota Dewan Pendidikan Kota Palembang sekaligus sebagai staf ahli fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Dari CV yang udah terlihat di layar, ini bisa kita simpulin bahwa pembicara kita pada pagi hari ini punya pengalaman yang luar biasa banget ya, buat dan kapasitasnya buat nyampein materi untuk Zoom kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi kepada Bapak Taslim, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan, kesehatan, sehingga kita pada hari yang baik ini dapat bersama-sama dan berkumpul dalam Zoom, jaringan Zoom. Mudah-mudahan kegiatan ini tentunya berharap bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus dari Lokas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah hampir seminggu yang lalu memberikan konfirmasi untuk kesediaan memberikan materi, dan saya sangat senang sekali dapat diberi kesempatan ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Tema yang diberikan ini sangat menarik sekali ya, menilik proses peradilan yang senyatanya. Nah, kalau konsep peradilan ini tentu sangat luas ya, luas sekali. Kalau saya lihat pada sesi berikutnya adalah visiting ya, kunjungan ke Pengadilan Negeri Palembang. Tentu ini salah satu tempat pencari keadilan. Perlu juga diketahui bahwa Mahkamah Agung ini mewadahi beberapa peradilan, peradilan negeri, pengadilan, kalau di atasnya itu ada namanya Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, kemudian ada juga misalnya Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peradilan Militer, Peradilan Tinggi Militer dan Mahkamah Agung. Ada lagi pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Jadi itu beberapa pengadilan yang semuanya itu bermuara nantinya ke Mahkamah Agung. Jadi, nah, untuk kaitan di pengadilan, tentu pengadilan negeri ini nanti kalau kalian akan berkunjung, ada dua persoalan utama biasanya. Ada namanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana, perkara yang berkaitan dengan tindak perkara perdata. Nah,
Di pengadilan negeri itu juga sebenarnya membawahi adanya pengadilan lainnya, misalnya pengadilan hubungan industrial yang khusus menangani persoalan perselisihan tenaga kerja. Ada lagi pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan khusus yang ada di Pengadilan Negeri Palembang. Nanti kalau kita berkunjung, Anda akan melihat ada proses perkara yang sedang berjalan biasanya. Nah, perkara yang sedang berjalan ini bisa tindak pidana korupsi atau tindak pidana khusus atau perkara perdata. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa Anda temukan ketika visiting di Pengadilan Negeri Palembang. Nah, Pengadilan Negeri Palembang ini nanti ketika Anda hadir, terjadwal sidang itu biasanya pukul 9. Jadi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata, biasanya itu sudah dipanggil untuk hadir pada pukul 9. Meskipun nanti pada pelaksanaan sidangnya itu kadang-kadang agak molor. Hal ini mungkin terkait karena banyaknya jadwal sidang yang saling padat sekali ya. Bisa jadi persidangan yang padat sehingga jadwal yang misalnya sudah ditentukan untuk penanganan perkara sehingga menjadi molor ya. Nah, dalam perkara pidana, ketika Anda nanti di pengadilan itu terdapat beberapa ruang sidang, ruang sidang utama, ada ruang sidang lantai 2, jadi banyak sekali ruang sidang yang ada di Pengadilan Negeri Palembang. Tentu para hakim dan panitera akan menyidangkan perkara sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Nah, ketika Anda hadir nanti di ruang sidang, itu Anda tentu harus hadir mengikuti tata tertib di ruang persidangan. Anda sebaiknya sudah hadir di ruang persidangan sebelum sidang dimulai. Nah, khawatir dapat mengganggu aktivitas proses persidangan yang terjadi. Jadi kalau sidangnya tidak tertentu memang boleh terbuka untuk umum. Ada juga yang kasus yang misalnya disidangkan secara tertutup. Kalau dia perkara misal asusila, maka sidangnya tertutup, para pihak saja yang berkepentingan yang diizinkan masuk. Sedangkan pengunjung tidak diperkenankan hadir di ruang persidangan. Dalam perkara pidana tentu banyak tahapan proses persidangan. Jadi persidangan itu cukup panjang. Nah, suatu kasus tidak dapat hampir saya tidak menemukan satu hari langsung putus. Karena memang hukum acara pidana kita mengatur ada proses-proses tahapan proses persidangan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berperkara. Nah, nanti saya akan coba memaparkan sedikit bagaimana proses persidangan secara pidana, bagaimana proses persidangan secara perdata. Nah, rentang waktunya biasanya hakim akan menunda dalam 1 minggu. Misalnya hari ini sidang, misalnya Selasa, biasanya akan ditunda kembali pada sidang minggu depan atau Selasa berikutnya. Kita misalnya dalam perkara pidana, untuk pertama kali ketika berkas dilimpahkan oleh pihak penyidik, kejaksaan, kemudian jaksa atau penuntut umum telah menyatakan berkas P21 itu artinya lengkap, di mana penyidik diminta untuk menyerahkan barang bukti berkas termasuk tersangkanya ke kejaksaan. Kemudian setelah itu penuntut umum akan menyiapkan surat dakwaan dan melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Palembang untuk kasus pidana. Anda juga harus ingat tentang
kewenangan mengadili. Jadi kalau locus delicti, locus delicti itu menentukan tempat di mana perkara itu dapat diajukan di persidangan. Misalnya kalau locus delicti Pengadilan Negeri Palembang itu wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Kalau TKP tindak pidana terjadi misalnya di kampus Indralaya dan sekitarnya, maka itu termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kayu Agung. Jadi tergantung locus delicti. Jadi Anda harus paham bahwa setiap pengadilan tentu memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan foksinya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nanti begini saja, karena ini materinya sangat luas materinya sangat luas sekali dan menarik sekali yang saya lihat ini, itu mungkin waktunya tidak cukup Jadi saya maksudnya Anda kalau ada mau ditanyakan silakan saja silakan saja untuk menyela saya tidak keberatan saya menyampaikan materi. Nah, ketika Anda nanti di persidangan, Anda akan menemukan ada suatu perkara yang agendanya hanya pembacaan dakwaan. Jadi dalam perkara pidana, setelah berkas dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan, pengadilan akan menentukan hari persidangan. Jadi pengadilan akan memberitahukan kepada jaksa, kepada pihak-pihak yang saksi, sisi korban, termasuk terdakwa kalau tidak ditahan, itu akan diberitahukan masing-masing untuk disidangkan. Sidang pertama yang akan dilalui oleh terdakwa adalah namanya sidang dakwaan, pembacaan dakwaan. Anda jangan keliru dalam penyampaian ada istilah tersangka dan ada istilah terdakwa. Tersangka itu artinya dia masih dalam proses penyidikan. Ketika tahap persidangan, seseorang beralih menjadi statusnya menjadi terdakwa. Terdakwa itu orang yang ketika berkasnya sudah dilimpahkan di persidangan dan di sidang itu menjadi terdakwa. Dalam pembacaan dakwaan, jaksa tentunya sebelum melimpahkan sudah menyiapkan surat dakwaan. Dibacakan oleh penuntut umum, kemudian oleh hakim akan ditanyakan kepada terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dan memahami apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Jadi apakah terdakwa itu paham tidak? Nah, kalau dia kurang paham, maka penuntut umum akan menjelaskan. Jadi haknya terdakwa untuk meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan apakah dia mengerti atau tidak. Setelah pendakwaan, ada tahap kedua namanya eksepsi. Jadi seorang terdakwa melalui penasihat hukumnya berhak mengajukan eksepsi. Eksepsi itu sebenarnya bukan membahas soal pokok perkara, tapi soal formilnya suatu dakwaan. Misalnya dalam eksepsi penasihat hukum menyatakan bahwa pengadilan misalnya tidak berwenang mengadili perkara ini. Kenapa? Karena misalnya locus delicti-nya bukan di wilayah Pengadilan Negeri Palembang. Locus delicti-nya merupakan wilayah Pengadilan Negeri Kayu Agung. Itu eksepsi. Atau bisa juga Anda menyatakan keberatan misalnya dakwaan penuntut umum itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Jadi Anda sampaikan tidak cermatnya bagaimana, tidak jelasnya bagaimana, Anda uraikan. Misalnya namanya keliru atau pasal yang dakwaan itu Anda nyatakan tidak tepat, tidak tepat. Jadi semacam keberatan oleh penasihat hukum atas dakwaan penuntut umum, baik mengenai identitas maupun soal kewenangan yang dikenal eksepsi. Nah, setelah jadi dakwaan itu, ketika penasihat hukum menyatakan dia akan keberatan dan menyatakan eksepsi, itu hakim akan memberikan waktu 1 minggu, memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menyiapkan dan membacakan proses persidangan berikutnya.
Jadi misalnya minggu depan dijadwalkan kembali proses pembacaan eksepsi. Setelah eksepsi, maka tahap ketiga adalah tanggapan penuntut umum atas keberatan atau eksepsi penasihat hukum. Jadi semacam timbal balik. Jadi apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, kalau penuntut umumnya keberatan, dia akan membantah. Membantah tentu apa yang didalilkan tentu harus dibantah. Kemudian pada sidang berikutnya, hakim akan menentukan sikap. Sikapnya disebut dengan membacakan putusan selah. Putusan selah apakah eksepsi penasihat hukum diterima atau tidak. Kalau misalnya ditolak, maka sidang akan dilanjutkan. Namun apabila eksepsi diterima, maka berkas dikembalikan kepada penasihat dikembalikan kepada penuntut umum. Jadi ada tahap dakwaan, eksepsi, tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum, kemudian ada putusan selah. Nah, perlu Anda ketahui bahwa eksepsi ini merupakan haknya terdakwa atau terdakwa. Artinya dalam praktek bisa saja tidak digunakan oleh terdakwa atau oleh penasihat hukum. Ketika pembacaan dakwaan bisa saja terdakwa menyatakan dia tidak keberatan, maka hakim akan memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pembuktian. Jadi itu tahapan pertama. Nah, kemudian kita anggap asumsinya misalnya putusan selanya eksepsi penasihat hukum terdakwa ditolak. Maka hakim akan melanjutkan memerintahkan penuntut umum melakukan pembuktian. Nah, pembuktian di sini adalah membuktikan pasal 184 KUHP. Jadi apa saja yang akan dibuktikan oleh penuntut umum tentu akan membuktikan bahwa pada poinnya terdakwa terbukti bersalah. Jadi yang akan dibuktikan bahwa terbukti bersalah. Nah, mengatakan bahwa terdakwa itu bersalah tentu harus sesuai dengan KUHP. Harus perbuatan yang dilakukan terdakwa itu dikuatkan dengan keterangan saksi. Maka dalam perkara pidana alat bukti yang paling utama itu adalah keterangan saksi. Jadi kalau misalnya ada tindak pidana pembunuhan, maka jaksa akan menghadirkan saksi siapa yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Jadi saksi itu bisa 1, 2, 3 dan banyak sekali, tergantung kepentingan menurut jaksa. Kalau tindak pidana pembunuhan itu saksi siapa yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, siapa yang mendengar, atau yang melihat, mendengar, atau yang mengalami langsung. Kalau korban penganiayaan itu misalnya korban itu yang mengalami langsung. Kemudian ada lagi namanya yang kedua, alat bukti kedua adalah keterangan ahli. Ya, ahli ini sangat penting untuk dihadirkan ketika misalnya terdapat perbedaan penafsiran mengenai hukumnya biasanya, soal hukumnya. Misalnya teori pembelaan yang melampaui batas atau alasan pembenar, di mana seseorang terpaksa membunuh karena untuk membela dirinya. Nah, misalnya atau misalnya teorinya ketika kasus lama yang kita sering dengar, misalnya ada pelampung satu di laut, 2 orang berebut dan salah satu harus bertahan hidup dengan menyingkirkan yang lain. Ini artinya suatu keadaan yang memaksa. Ini yang perdebatan juga. Atau misalnya di mana seseorang di rumah kemudian ditantang oleh seseorang dengan mengancam jiwanya dan menyerang ke dalam rumah dan dia akan membela diri. Nah, jadi ini perlu biasanya apakah misalnya ahli akan menerangkan tindakan semacam itu sebagai perbuatan memenuhi unsur melawan hukum atau tidak, atau dianggap sebagai alasan benar. Kemudian ada lagi alat bukti lain dalam perkara pidana adalah surat. Surat itu ada 2, akta otentik dan akta bawah tangan. Akta otentik itu akta yang dibuat oleh pejabat berwenang. Misalnya akta notaris. Atau misalnya dalam kasus ijazah, ijazah itu dibuat berwenang. Atau ada lagi akta di bawah tangan. Akta bawah tangan itu akta yang dibuat para pihak. Itu bisa menjadikan
alat bukti. Ada lagi surat-surat biasa, misalnya kwitansi, ya, berkaitan tergantung tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian ada lagi namanya petunjuk. Nah, petunjuk ini sebenarnya rangkaian dari peristiwa, dari keterangan saksi, di surat, keterangan ahli, dan pengakuan terdakwa. Ini petunjuk biasanya. Hakim akan, penyidik akan merangkum dan berasumsi telah memenuhi alat bukti berupa petunjuk. Kemudian yang paling penting juga adalah keterangan terdakwa, ya. Jadi keterangan terdakwa itu salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Nah, jadi Anda harus tahu ada namanya alat bukti dan ada namanya barang bukti, ya. Nah, kalau alat bukti itu ada 5 di KUHP, ya. Ada 184 itu Anda bisa baca. Yang saya sampaikan tadi ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pengakuan atau keterangan terdakwa. Nah, kalau barang bukti itu ya bisa jadi alat atau yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Misalnya kita dengan barang bukti seseorang memukul dengan kayu balok terhadap korban. Nah, barang bukti ini adalah kayu tadi dianggap sebagai barang bukti, ya. Ya, barang bukti yang dilakukan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Nah, itu proses pembuktian. Nah, proses pembuktian ini kapan dihadirkannya barang bukti? Barang bukti ini setelah dilimpahkan berkas ke pengadilan, maka barang bukti itu merupakan semuanya kewenangan pengadilan, ya. Jadi, tetapi dalam praktek, misalnya barang bukti itu tetap dititipkan oleh hakim kepada penuntut umum, ya. Jadi, pengadilan mungkin kesulitan kalau harus menyimpan barang bukti yang diajukan penuntut umum. Misalnya kalau kasusnya illegal logging, kayunya banyak. Nah, karena dititip ke pengadilan penuh, ya. Atau misalnya kasus pencurian kendaraan bermotor, mobil segala macam. Itu penuh juga pengadilan. Maka dalam prakteknya itu akan tetap dititipkan oleh hakim, meskipun tanggung jawabnya pada hakim, dititipkan pada jaksa untuk dalam persidangan untuk dihadirkan. Bagaimana untuk membuktikannya? Maka ketika sidang itu misalnya saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa benar telah melakukan pemukulan pada korban dengan menggunakan kayu balok? Maka jaksa biasanya akan menunjukkan saudara terdakwa, benarkah balok ini saudara gunakan? Atau misalnya saudara saksi pernah melihat barang bukti balok ini yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korbannya. Jadi barang bukti itu akan muncul dalam proses pembuktian persidangan itu. Nah, setelah pemeriksaan pembuktian daripada penuntut umum, maka ada tibanya namanya pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa. Jadi hakim akan mengambil keterangan terdakwa. Terdakwa ini tidak disumpah, jangan disumpah, karena dia bebas untuk memberikan keterangan apapun, tidak boleh ditekan. Tentu ada konsekuensi hukumnya, kalau dia memberikan keterangan berbelit-belit yang tidak benar, hakim punya keyakinan lain, atau jaksa juga punya keyakinan lain. Misalnya terdakwa selalu membantah, padahal bukti-bukti yang sudah diajukan oleh penuntut umum, saksi, barang buktinya, keterangan ahli, tetapi si terdakwa itu mengaku membantah. Nah, ini kadang-kadang dianggap berbelit-belit sehingga menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan akhir biasanya. Nah, kemudian seorang terdakwa juga punya hak kalau dia menyangkal, dia punya hak untuk menghadirkan saksi yang menguntung baginya. Jadi saksi acap. Saksi yang menguntungkan atau seorang penasihat hukum diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi kliennya. Apakah
Jadi karena sebenarnya penuntut umum maupun penasihat hukum dua pihak yang berlawanan, biasanya satu untuk meminta agar kliennya itu kalau terbukti diringankan, kalau tidak terbukti untuk dibebaskan. Dan penuntut umum tentu ingin agar dakwaannya itu terbukti dan si terdakwa itu dihukum pidana. Itu tahapan yang pembuktian yang terjadi di pengadilan. Nah, Anda nanti kalau ke pengadilan, Anda bisa saja menemukan agenda sidang yang hanya pembacaan dakwaan. Di sisi lain, di ruang lain, Anda bisa melihat misalnya agendanya pemeriksaan saksi daripada penuntut umum. Atau ada agenda lainnya lagi, misalnya pembuktian oleh saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Nah, setelah pembuktian selesai, saksi yang dihadirkan penuntut umum selesai, pemeriksaan terdakwa selesai, saksi ada cat yang dihadirkan oleh penasihat hukum juga selesai, maka pemeriksaan dinyatakan selesai. Nah, ketika pemeriksaan selesai, maka sidang berikutnya hakim akan menanyakan kepada penuntut umum apakah sudah siap dengan tuntutannya. Jadi ada namanya agenda tuntutan. Tuntutan ini pada intinya jaksa menuntut menghukum terdakwa atau menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan dan tuntutannya, sehingga dia meminta agar terdakwa untuk dihukum. Kemudian setelah kesempatan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, minggu berikutnya hakim akan memberikan kesempatan, biasanya pembelaan atau pledoi. Jadi hampir sama, kalau penuntut umum dikasih seminggu, biasanya penasihat hukum dikasih waktu 1 minggu juga untuk menyiapkan pembelaan. Apa isinya? Ya beda argumentasinya. Nah, jadi argumentasinya yuridis. Misalnya menurut jaksa itu terbukti, kalau menurut penasihat hukum itu tidak terbukti, maka tentu penasihat hukum menyampaikan argumentasi hukumnya, apa yang menjadi alasan sehingga menurutnya itu tidak terbukti. Setelah agenda tuntutan, pembelaan atau pledoi, maka agenda berikutnya adalah tanggapan penuntut umum atas pembelaan terdakwa. Nah, jadi tanggapan lagi, jadi jawab menjawab antara penuntut umum maupun penasihat hukum. Setelah penuntut umum menanggapi, maka ada lagi tanggapan penasihat hukum atas tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa. Nah, setelah itu selesai, maka kesempatan terakhir hakim akan menimbang dengan putusan akhir. Putusan akhir itu bisa jika hakim menyatakan perbuatan terdakwa itu terbukti, maka dia akan menghukum tentu dengan soal lamanya itu sesuai dengan pertimbangan hakimnya. Kemudian jika misalnya terdakwa itu perbuatannya tidak terbukti, hakim akan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Nah, jadi kalau tidak terbukti tentu hakim akan membebaskan. Ada lagi perbuatan misalnya menurut hakim perbuatan itu terbukti, tetapi bukanlah suatu perbuatan pidana, tidak bisa dipersalahkan. Maka biasanya menyatakan onslah perbuatan terbukti, tapi bukan suatu perbuatan yang dianggap ada alasan pembenar atau pembaham, sehingga si terdakwa tidak perlu menjalani hukuman. Nah, itu baru tahap proses pertama di pengadilan negeri untuk kasus pidana. Setelah proses pengadilan negeri, ada lagi prosesnya panjang. Jadi ini kalau kalian mau mengikuti perkara dari awal sampai akhir, nah saran saya Anda harus menjadi penasihat hukum. Penasihat hukum ini biasanya mulai dari belum ditetapkan tersangka, mulai dari penyidikan, polisian, kejaksaan, terus pengadilan,
Kemudian ada tahap namanya pengadilan tinggi. Jadi para pihak yang merasa keberatan atas putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama punya hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, banding ini tentu pada umumnya tidak sidang seperti di tingkat pertama. Para pihak itu cuma menyiapkan atau membuat namanya kalau dia pembanding kalau pembanding namanya memori banding. Kalau dia tidak banding, dia namanya terbanding. Itu membuat kontra memori banding. Nah, memori banding ini intinya adalah keberatan daripada penuntut umum atau penasihat hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama. Isinya apa? Jadi argumentasi hukumnya apa sehingga dia menyatakan banding itu. Dan sebaliknya bagi pihak yang tidak banding menerima putusan tentunya akan menguatkan dalil atau menguatkan pertimbangan hakim. Jadi prosesnya begitu. Kemudian ada lagi proses tingkat kasasi. Ada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Tingkat pertama dan tingkat kasasi ini yang dikenal dengan nama yudek faksi. Jadi hanya memeriksa fakta yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Nah, kemudian di tingkat kasasi itu soal yudek juris, soal hukumnya saja yang diperiksa. Apakah misalnya hakim dalam mengadili hakim tingkat pertama maupun tingkat banding dalam mengadili perkara itu melampaui kewenangannya atau tidak, atau misalnya ada kekeliruan hukum yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama maupun tingkat banding. Nah, jadi atau ada tindakan yang memang melampaui atau melanggar ketentuan undang-undang. Jadi banyak sekali proses yang dilalui dalam perkara pidana. Kita sampaikan tadi mulai dari penyidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi. Dan bisa lagi kalau para pihak tidak puas, misal terdakwa itu yang merasa tidak puas, dia punya hak lagi untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. Misalnya peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Jadi sangat panjang sekali proses hukum yang akan dilalui seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana, mulai sebagai tersangka, terdakwa. Kalau dia banding itu disebut terbanding biasanya. Kalau di kasasi dia dianggap sebagai pemohon kasasi, dan kalau di peninjauan kembali dia dianggap sebagai pemohon peninjauan kembali, dan terakhir kalau putusannya tetap menyatakan bersalah itu dia akan menjadi terpidana. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, silakan sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan. Silakan kita mengalir diskusi. Ada yang mau tanyakan, silakan. Silakan. Kita sudah hampir 10.55, tidak terasa. Nah, sedikit lagi saya jelaskan kalau ada pertanyaan. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, di pengadilan itu ada namanya, kalau dia sengketa ini perkara perdata. Perkara perdata ini adalah sengketa antara dua pihak, di mana para pihak penggugat atau yang merasa berhak mengajukan gugatan di pengadilan. Ada istilah dalam perkara perdata itu, ada istilah penggugat, ada istilah tergugat, ada lagi istilah turut tergugat. Nah, jadi banyak pihak. Nah, dalam perkara perdata tentu berbeda dengan perkara pidana. Perkara perdata itu para pihak. Artinya para pihak bisa maju sendiri, tidak harus diwakilkan oleh kuasa hukum, atau para pihak menggunakan jasa hukum masing-masing. Jadi penggugat menggunakan jasa hukum, tergugat juga menggunakan penasihat hukumnya. Dalam perkara perdata itu ada hakim. Begitu juga dalam perkara pidana. Perkara pidana itu hakim, ada
penuntut umum, ada penasihat hukum, ada terdakwa, ada saksi, ada panitera di ruang persidangan itu, termasuk biasa ada pengunjung sidang. Nah, dalam perkara perdata itu ada penggugat, ada tergugat, ada lagi turut tergugat, ada perbedaan pihak, ada saksi, ada hakim, tidak dikenal adanya penuntut umum. Jadi kepentingan privat para pihak, karena dia ingin memutus suatu perkara. Nah, saya contohkan misalnya saudara punya tanah, punya bukti sertifikat tanah, namun karena Anda jarang melihat tanah tersebut, tiba-tiba di rumah Anda, di tanah saudara itu sudah berdiri rumah, maka Anda harus mengajukan gugatan. Mengajukan gugatan itu dalam arti Anda merasa berhak dan Anda minta tergugat agar dia dinyatakan sebagai pemilik, si penggugat, kemudian tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atas menguasai tanah yang milik si A tadi misalnya. Nah, dalam perkara perdata itu biasanya masing-masing punya dalil. Misalnya si A dia punya tanah dasar sertifikat, si B juga mendalilkan dia juga punya surat. Nah, ternyata misalnya si B yang bangun baru tadi ada sertifikat juga. Sertifikat A di 2010 misalnya, sertifikat B di 2015. Artinya ada dua tumpang tindih persoalan hukum di sini. Maka apabila terjadi ini, nanti hakimlah yang memutus siapa yang paling berhak di antara kedua pihak ini yang berseteru ini. Nah, di mana posisi turut tergugat? Turut tergugat ini adalah kalau si A mengajukan gugatan adalah BPN yang telah menerbitkan sertifikat atau pihak-pihak yang turut andil sehingga dia merasa dirugikan akibat penguasaan tanah oleh tergugat. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada yang tanyakan, moderator? Atau saya kembalikan dulu ke moderator, silakan. Oke, baik Bapak. Ya. Tadi ada yang raise hand nih dari Oh ya, saudara Robi oh ya. ya, silakan. Nah, Ya, kepada saudara Robi dipersilakan mengajukan pertanyaannya. silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Robi minta maaf karena nggak bisa on cam. Oke, Robi mau nanya nih Pak, gimana kalau di persidangan itu nggak ada nggak ada penasihat hukum gitu, atau terdakwanya nggak mampu buat membayar penasihat hukum, itu gimana ya Pak? Oke, jadi kalau dalam KUHP kita, kalau seseorang terdakwa, bukan hanya terdakwa ya, tersangka pun, apabila dia tidak mampu menunjuk kuasa hukum, negara wajib menyediakan, terutama ancamannya 5 tahun ke atas, wajib didampingi oleh penasihat hukum, baik dalam pemeriksaan penyidikan di kepolisian maupun di pengadilan. Jadi dia wajib. Hakim akan menunjuk penasihat hukum yang ada misalnya. Jadi hakim akan menentukan siapa. Nah, sekarang ini sebenarnya justru pemerintah telah menganggarkan namanya program bantuan hukum. Jadi misalnya di pemerintah Kota Palembang ini sudah menyediakan pengacara yang akan membantu bagi masyarakat Kota Palembang yang memerlukan bantuan hukum. Jadi pengacara itu, jadi pemohon tadi yang orang pencari keadilan tadi bisa mengajukan permohonan pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang akan menyalurkan ke lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk. Atau bisa jadi misalnya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Kementerian Hukum dan HAM itu juga punya program bantuan hukum. Mereka menganggarkan tersendiri. Jadi pengacara apabila ada namanya lembaga-lembaga yang juga bekerjasama dengan pemberi bantuan hukum. Jadi tidak sulit sebenarnya bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk didampingi oleh penasihat hukum. Jadi cukup dia menyampaikan ke majelis hakim. Makanya dalam
pertama kali sidang, ini perlu kalian tahu, hakim akan menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa didampingi penasihat hukum atau tidak. Itu biasanya. Kalau dia 5 tahun, hakim wajib. Nah, kalau ancamannya di bawah 5 tahun, itu tidak wajib. Kalau dia tidak wajib, tetapi si terdakwa meminta penasihat hukum, maka hakim wajib menunjuk hakim yang pemberi bantuan hukum. Tentu penunjukan ini soal beralasan hukum juga bagi yang tidak mampu. Kalau yang mampu tentu tidak etis juga untuk diberikan pendampingan hukum secara gratis. Tentu bagi masyarakat yang tidak mampu yang diberikan bantuan oleh negara. Itu begitu ya. Jadi bisa saja dia meminta hakim atau pihak keluarganya mencari lembaga bantuan hukum. Nah, seperti dulu saya di lembaga bantuan hukum Palembang banyak menerima masyarakat yang meminta bantuan hukum, dan lembaga bantuan hukum mengenai biayanya bisa meminta daripada pihak kementerian atau pemerintah Kota Palembang atau kabupaten lain yang bekerjasama dengan lembaga tersebut. Begitu. Silakan yang lain, masih ada? Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Buat Saudara Robi, gimana nih? Udah puas dengan jawaban dari Bapak tadi atau ada follow up question? Udah ngerti. Makasih, Pak. Ya. Oke. Ini Silakan yang lain. ada penanya kedua nih Pak dari Boleh. Libelo ya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena saya sedang di luar juga. Pak, saya izin bertanya, Pak. Sebelumnya saya dari semester 2. Saya ingin izin bertanya. Dalam hukum kan kita juga mengenal istilah restoratif justice nih, Pak. Apakah Ya. restoratif justice itu penyelesaian perkara yang juga harus melalui tahap peradilan, Pak? Mungkin ini juga berkaitan dengan KUHP, Pak, menurut saya, Pak, mungkin. Terima kasih, Ya. Pak. Jadi dalam penanganan perkara itu ada namanya penyelesaian di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Restoratif justice ini sebenarnya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan. Jadi sekarang ini memang sebagai bentuk terobosan beberapa baik kepolisian, pihak kejaksaan dan Mahkamah Agung tersendiri malah mewajibkan untuk adanya proses mediasi proses mediasi yang berujung RJ restoratif justice. Jadi intinya memang diberi kesempatan para pihak yang bersengketa atau termasuk pelaku tindak pidana untuk secara keluarga untuk berdamai. Apabila terjadi, tentu itu kasusnya akan di stop Jadi intinya begini, itu yang pengalaman saya terakhir di Polda, ada orang yang berkelahi, saling kebetulan perempuan juga, saling ribut, saling tarik rambut, saling cakap, kemudian sama-sama melapor. Nah, dalam proses penyidikan, ada penyelidikan, penyidikan. Kalau penyidikan itu ada perbuatannya itu ada perbuatan pidana di sana. Nah, penyidik akan memberikan kesempatan. Jadi ada semacam pertemuan diundang bagaimana pihak korban apakah akan ada solusi perdamaian atau tidak. Biasanya dibantu. Kalau mereka kesepakatan perdamaian, biasanya dibuat semacam akta perdamaian yang disepakati para pihak, ditandatangani, diputus bersama, disaksikan penyidik. Nah, kalau itu terjadi, maka penyidik tentu tidak akan meneruskannya, melimpahkan perkaranya itu ke pengadilan, ke kejaksaan. Begitupun pihak kejaksaan punya kewajiban juga untuk memfasilitasi perdamaian agar perkaranya tidak lanjut di persidangan. Tentu itu ada dasar hukumnya,
hasil hukum Kejagung maupun Perkap Kapolri dan surat edaran Mahkamah Agung, dan memang tidak diatur dalam KUHP. KUHP tidak mengatur masalah itu. Jadi sebagai bentuk terobosan yang terjadi untuk saat ini. Jadi kalau ada persoalan hukum, tentu tidak semuanya harus melalui proses hukum, karena namanya proses hukum itu tentu akan berdampak bagi dua belah pihak. Jadi sebagaimana tujuan hukum, keadilan hukum, kepastian hukum itu yang lebih utama. Mungkin begitu ya. Silakan yang lain. Atau ada yang lagi mau tanyakan? Oke, buat Libelo gimana nih? Udah puas belum dengan jawaban Bapak atau ada follow up question-nya? Sudah puas, terima kasih banyak, Pak. Baik ya. Baik, sesuai jadwal saya lihat 60 menit ya. Mungkin kita batasi ya. 10 menit lagi. Gimana moderator? Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Oke Pak, ini kita selesaikan. Ini masih ada satu kuota buat penanya lagi Pak. Oke, silakan. Ya, buat yang ingin bertanya lagi, silahkan menggunakan fitur raise hand atau nanti dihidupkan mikrofonnya kalau sudah dipersilahkan. Oke, silakan Agatia. Oke, baik. Sebelumnya kenalin Pak, saya Gatia, mahasiswa angkatan 2021. Iya. Izin bertanya Pak. Jadi kan kalau misalnya dalam suatu peradilan itu kan ada hakim, penggugat, tergugat gitu kan. Nah, kalau Iya. dalam suatu peradilan itu penggugatnya tuh belum bisa menghadiri pengadilan tersebut Pak, meskipun misal dia udah dipanggil secara patut menggunakan surat yang sah gitu. Nah, apakah hakim bisa langsung memutuskan putusan untuk tergugat tersebut Pak? Mengingatkan memang em, asas dari peradilan itu kan cepat. Jadi gimana Pak? Apakah boleh hakim tersebut memutus perkara tanpa hadirnya tergugat? Jadi ada dua persoalan. Kalau penggugat tidak hadir, jadi kan namanya gugat sudah selayaknya harus hadir di persidangan. Kalau dia tidak hadir dan sudah dipanggil patut, ya gugatannya bisa saja dinyatakan gugur ya, dianggap tidak melanjutkan oleh hakim. Jadi dalam perkara perdata itu justru adanya wajib mediasi. Nah, penggugat juga wajib hadir. Kalau dia tidak hadir juga dalam mediasi bisa saja hakim menganggap penggugat tidak berkenan baik dan gugatannya juga dinyatakan tidak serius ya, bisa gugur. Nah, kalau dia misalnya lawannya tidak hadir, tergugat ini. Setelah digugat, tergugatnya tidak hadir. Maka dan apabila itu sudah patut dipanggil, tidak juga hadir, hakim akan meneruskan persidangan. Bukan langsung putusan, tidak. Langsung persidangan berikutnya. Artinya dipersilakan kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya. Nah, prinsipnya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Kalau dia mendalilkan dia punya hak atas suatu tanah, dia harus membuktikan. Pertama, kalau dalam perkara perdata, alat bukti yang utama itu adalah surat. Beda. Kalau dalam perkara pidana itu keterangan saksi. Surat, keterangan ahli, surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak. Itu pengakuan itu menjadi alat bukti. Ketika tergugat hadir, silakan saja penggugat. Jadi tanpa dihadiri tergugat, namanya. Sidang dilanjutkan dengan pembuktian, pembukti surat. Surat dulu, penggugat mana dokumen saudara yang mendalilkan bahwa itu hak saudara. Tentu surat-suratnya mana. Surat-surat sudah saya jelaskan tadi, ada akta otentik, akta bawah tangan, ada surat biasa juga. Nah, kemudian setelah pembuktian surat, penggugat harus sebaiknya juga membuktikan, menguatkan dalilnya dengan saksi-saksi. Jadi menghadirkan saksi. Kalau dia punya tanah itu, dia tahu tidak siapa saksinya.
dia beli dari siapa tanah itu. Nah, saksi itu mampu menerangkan. Kemudian misalnya ada lagi saksi mampu menerangkan bahwa setelah dibeli memang lahan itu dikelola oleh si penggugat. Nah, jadi dia harus bisa membuktikan itu. Jadi ada proses pembuktian. Kemudian setelah pembuktian namanya, nah dalam perkara perdata ada namanya gugatan, ya. Ada pembacaan gugatan, jawaban. Kalau tidak hadir berarti jawaban itu tidak ada, ya. Berarti terus. Kalau dia hadir ada pembacaan gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik. Replik ini tanggapan terhadap jawaban, duplik tanggapan terhadap tanggapan atas jawaban. Kemudian pembuktian tadi baik surat, saksi maupun ahli. Ketiga kesimpulan, baru putusan akhir dalam perkara perdata. Jadi ada tahapan lagi. Saya ulangi, ada pembacaan gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian, keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, kemudian kesimpulan para pihak, baru putusan akhir di tahapannya. Kalau udah ada, berarti cukup langsung gugatan, langsung masuk ke pembuktian. Pembuktian daripada penggugat. Jadi penggugat mendalilkan bukti baik surat, saksi-saksi. Setelah itu kesimpulan, baru hakim akan memutus. Nah, ini kewenangan hakim. Kalau hakim menganggap bahwa gugatan itu bisa dibuktikan, bisa saja dikabulkan. Jadi gugatan tanpa dihadiri oleh tergugat, perstek. Jadi mengabulkan gugatan, biasa menyatakan tergugat telah dipanggil sah, mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum, menghukum tergugat untuk mengosongkan, kemudian memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara. Jadi bisa saja apabila tergugat tidak hadir, hakim untuk meneruskan proses persidangan tanpa dihadiri oleh tergugat. Begitu ya, silakan dari yang lain. Baik, terima kasih Pak. Gimana Agatia? Udah puas sama jawaban Bapak? Ya, cukup jelas. Makasih banyak Pak Taslim atas penjelasannya. Oke, dengan berakhirnya sesi pemaparan materi oleh narasumber, maka izinkanlah saya selaku moderator untuk menyimpulkan materi yang kita dapat pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini berkenaan dengan perjalanan proses persidangan. Jadi proses persidangan itu dibagi di banyak tahapan. Pertama adalah pembacaan dakwaan, kedua adalah eksepsi, ketiga tanggapan dari jaksa penuntut umum kepada penasihat hukum, keempat putusan sela oleh hakim, kelima pembuktian oleh jaksa penuntut umum, keenam penuntutan, ketujuh pledoi, kedelapan putusan akhir oleh hakim. Dan yang selanjutnya adalah pengajuan banding, kasasi, PK, atau upaya hukum luar biasa apabila terdakwa tidak puas dengan putusan pengadilan. Baik, berikutnya adalah sesi pemberian e-certificate kepada narasumber kita, Bapak Taslim, yang akan diberikan oleh Saudari Agatia Rukmana selaku Direktur Laukus FH Unsri. Kepada Agatia dipersilahkan. Oke, halo, selamat siang Pak Terima kasih. Taslim. Siang. Iya, jadi ini ucapan terima kasih dari Lokus FH Unsri kepada Pak Taslim yang sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa yang dapat menjadi bekal kiranya untuk kami di tanggal 3 nanti ya Pak. Mungkin selanjutnya setelah sesi 1 ini kita ada sesi rangkaian kedua yaitu pada tanggal 3 Agustus di Pengadilan Negeri Palembang. Harapannya Pak Taslim juga dapat turut membersamai di kegiatan tersebut. Mungkin ini Pak Taslim. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Taslim untuk menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk memberikan kita semua materi yang sangat luar biasa. Dengan berakhirnya sesi pemberian e-certificate, maka berakhirlah sudah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya, Tevanisha Julianova, selaku moderator, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara Locus Court Visit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom Om Santi Om, nama budaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Taslim.